Merdeka atau mati? Merdeka. Merdeka. Saudara mau merdeka atau mati? Yakin? Merdeka atau mati? Ya. Kita mau buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Yesus mati di kayu salib itulah kemerdekaan yang sesungguhnya bagi manusia. Kenapa? Karena manusia ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua keturunannya termasuk saya dan saudara, yang pertama kita sudah menerima kutuk. Yang kedua, bumi di mana kita tinggal itu terkutuk. Yang ketiga, kita terpisah dengan Allah. Ya, saya katakan dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari yang pertama hukum dosa, yang kedua hukum maut. Hukum dosa itu berbicara tentang natur, berbicara tentang kodrat. Ya. Yang kedua, hukum maut itu berbicara tentang terpisah dengan Allah selama-lamanya. Jadi ketika manusia dilahirkan di dalam dosa, manusia itu sudah punya natur, sudah punya kodrat, yaitu kodrat dosa. Manusia yang kedua, karena sudah jatuh dalam dosa, hukuman atas dosa adalah maut. Maut itu bukan hanya bicara tentang kematian, tetapi maut itu berbicara keterpisaan dengan Allah selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus memerdekakan kita lewat salib. Kita bebas dari hukum dosa, kita bebas dari hukum maut. Nah, bagaimana caranya? Kita mau belajar. Yang pertama berbicara tentang hukum dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih, manusia itu diciptakan hari keberapa? Hari ke-6. Di antara ciptaan-ciptaan Allah, manusia itu makhluk yang paling mulia. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Diciptakan menurut gambar Allah artinya apa? Allah tuh punya pikiran, manusia diciptakan dengan pikiran. Allah punya perasaan, manusia diciptakan dengan perasaan. Allah punya kehendak, manusia diciptakan dengan kehendak. Amin. Itu maksudnya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan sebelum manusia dijadikan rancangan Allah, manusia bukan hanya diciptakan menurut gambar Allah, tetapi menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ketika Allah menjadikan manusia hanya gambar Allah, rupanya di mana? Rupa itu berbicara tentang kualitas dari gambar Allah. Jadi ketika Allah menjadikan manusia dengan pikiran, maunya Allah, manusia tuh mampu memahami apa yang Allah pikirkan. Karena kan sama-sama punya pikiran. Manusia diciptakan dengan perasaan, kehendak Allah supaya manusia itu bisa merasakan apa yang Allah rasakan. Dan manusia diciptakan dengan kehendak supaya manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas, maunya Allah, dia datang menyembah Allah, dia datang tunduk kepada Allah, karena itu pilihannya dia. Di dalam kehendak bebas, aku memilih untuk menyembah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Tetapi ternyata ketika manusia dijadikan untuk meraih rupa Allah, itu bukan bagian Allah. Itu bagian manusia yang harus mengusahakannya. Allah hanya memperlengkapi manusia dengan pikiran, perasaan, dan kehendak.
Tetapi bagaimana kualitas pikiran, kualitas perasaan, kualitas kehendak manusia sesuai dengan harapan Allah, itu harus diusahakan oleh manusia sendiri. Amin. Bagaimana caranya? Ya dengan mendengar suara Allah, mendengar firman Allah. Makanya kalau saudara belajar kitab Kejadian, itu pohon di tengah taman yang ada ular di situ, itu bukan berbicara manusia petik buah apel, kemudian setelah dia makan, aku berdosa. Itu bukan buah apel dalam arti sebenarnya. Itu berbicara bagaimana manusia membuka telinganya, membuka matanya, mengisi pikirannya dengan perkataan-perkataan yang bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari iblis atau setan. Ular itu, kalau saudara baca di Korintus, personifikasi lambang dari setan. Dan ketika manusia mengisi pikirannya bukan dari perkataan Allah, bukan dari firman Allah, itulah yang membuat manusia punya pertimbangan lain. Dan akhirnya Kejadian 3, manusia memilih untuk mengikuti perkataan iblis dibanding taat kepada firman Tuhan. Amin. Makanya di dalam kitab Korintus Paulus katakan, aku takut kalau kamu disesatkan oleh iblis atau setan. Seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Pertanyaan, saudara bisa mendengar suara Tuhan setiap hari? Bisa enggak? Saudara baca Alkitab setiap hari? Karena mata kita, telinga itu media. Kalau saudara tidak baca Alkitab, tidak dengar khotbah, pasti ada sesuatu yang lain yang masuk lewat telinga dan mata, dan itu tersimpan di kepala. Dan isi kepala kita yang akan menentukan seberapa kita taat kepada Allah atau kita melakukan perkataan-perkataan setan. Jadi jangan bilang, wah aku tidak menyembah setan. Wah aku pengikut Kristus, setiap hari Minggu aku datang ke gereja. Hidup kita bukan hanya bicara di gereja 1 minggu 2 jam. Hidup kita setiap hari itu ada 24 jam. Setiap yang masuk di telinga, setiap yang masuk lewat mata, itu semua masuk di pikiran. Dan itu menjadi akumulasi. Apakah pikiran, perasaan, kehendak kita bisa sampai kepada tujuan Allah, yaitu memiliki rupa Allah atau tidak? Itu pilihan kita. Amin. Dan ternyata Kejadian 3 mencatat, ketika manusia membuka telinga, membuka mata untuk mendengar perkataan-perkataan ular, dia jatuh di dalam dosa. Konsekuensinya semua keturunannya itu terlahir di dalam kodrat dosa. Itu yang disebut manusia tidak bisa mencapai kesucian. Sama dengan ini. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Manusia tidak mampu mencapai rupa Allah. Pikiran manusia tidak bisa sampai kepada kualitas pikiran yang Allah kehendaki. Perasaan manusia tidak bisa sampai kepada kesucian Allah, memahami perasaan Allah. Dan kehendak manusia hanya satu setelah manusia jatuh dalam dosa. Hanya untuk diriku, fokusnya aku. Dia lupa bahwa dia adalah ciptaan yang seharusnya mengabdikan diri kepada penciptanya. Amin. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Roma 8 ayat 2, Roh Kristus itu membebaskan kita, memerdekakan kita dari hukum dosa. Caranya bagaimana kita yang terlahir dengan kodrat dosa bisa bebas dari kodrat dosa, dari natur dosa ini? Cuman satu, pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah, mengenal Allah yang kita sembah itu siapa, mengenal Tuhan yang kita sembah itu siapa. Ternyata itu bisa membuat kodrat dosa dalam diri kita berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi kodrat ilahi. Amin. Karena ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, pikiran kita itu tembus pada kekekalan. Kalau manusia yang berkodrat dosa, kenapa fokus dirinya hanya diri sendiri? Karena dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia gak mampu tembus pada kekekalan. Gak mampu memahami pikiran, perasaan, rencana Allah. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memerdekakan kita dari hukum dosa. Dia buka kesempatan kita yang terlahir dari kodrat dosa, hidup dalam natur dosa itu bisa berubah menjadi anak-anak Allah. Dengan catatan kalau kita sudah diubah berkodrat ilahi. Amin. Dan untuk bisa berkodrat ilahi, langkah awalnya cuma satu. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus tahu siapa pencipta kita. Amin. Saudara baca Alkitab setiap hari. Kodrat ilahi itu lawan katanya di sini bukan kodrat dosa, tetapi ditulis hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi itu menurut Lukas 4 Yesus dicobai. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17 adalah yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup. Kalau saudara baca di Roma 8, kodrat dosa, hukum dosa itu adalah orang-orang yang terikat dengan kedagingan. Kalau saudara baca Galatia 5, orang-orang yang hidup bukan di bawah pimpinan roh, tetapi di bawah pimpinan daging. Nah, contoh kodrat dosa dalam kita itu apa? Marah boleh enggak? Marah dosa enggak? Nah, marah boleh, tetapi pemarah itu yang dosa. Marah-marah itu dosa. Mencuri boleh enggak? Nah, mencuri, hawa nafsu daging, keserakahan, persinahan, perselingkuhan, itu semua pikiran-pikiran yang gak baik, itu yang disebut natur dosa. Kan ada yang orang suka ngomong gini, itu anak kecil tidak usah diajar berbohong, pasti bisa sendiri. Betul apa benar? Saya sudah hampir 20 tahun itu sekolah Karmel ada. Bagian saya dari dulu itu di anak playgroup. Dari anak TK playgroup itu, pengalaman saya, pengamatan saya, itu anak-anak masih kecil sudah kelihatan kodrat dosa loh saudara. Ada satu anak yang kalau di depan guru itu diam. Tetapi begitu dia tahu guru tidak mengawasi dia, dia bisa pukul temannya. Begitu dia tahu guru lihat dia langsung berbuat seolah-olah bukan dia yang melakukan. Saya mau tanya saudara, pernah bohong gak? Siapa yang ngajari saudara bohong? Natur ya, bisa sendiri, hebat ya. Saudara pernah mencuri enggak? Siapa yang ngajari saudara mencuri? Saudara pernah berzina enggak? Siapa yang ngajari saudara berzina? Enggak apa-apa mewakili ya Pak, biar pertanyaan bisa lanjut ya. Kalau enggak kan jadi diam. Semua dosa-dosa yang kita pernah lakukan, coba saudara renungkan, siapa yang ngajari saudara melakukan dosa itu? Hah? Emang iblis datang nih, gue ajarin nih cara mencuri gini ya. Berarti pernah ketemu iblis semuanya, hebat ya. Wow. Itu manusia yang sudah lahir dalam kodrat dosa. Dan bumi ini sudah dikutuk, sudah dosa.
Saudara nggak usah belajar yang jahat. Itu bisa otomatis dosa datang dan saudara bisa melakukannya. Tetapi yang luar biasanya, untuk mau hidup dalam kebenaran, itu nggak bisa otomatis seperti itu. Saudara sudah belajar, sudah tahu kebenaran di sini, belum tentu dilakukan. Itu yang namanya perjuangan. Amin. Makanya untuk sampai di sorga itu berjuang, saudara. Untuk benar Kristus memerdekakan kamu dari hukum dosa. Benar sudah selesai bagian Yesus. Tetapi apakah benar-benar kita berubah dari kodrat dosa jadi kodrat ilahi? Itu perlu perjuangan kita. Itu enggak otomatis. Seperti kita otomatis bisa tahu berbuat dosa. Untuk berubah jadi kodrat ilahi itu tidak mudah. Makanya ketika murid-murid tanya kepada Yesus, Guru, kalau begitu siapa yang diselamatkan? Yesus jawab apa? Ya memang mustahil. Manusia yang berkodrat dosa bisa berubah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kenal Allahmu siapa? Agar yang mustahil kita berubah menjadi tidak mustahil. Amin. Amin. Saudara mengenal Allah saudara siapa? Orang tuh mengenal Allah cuman di sejarah. Siapa Allahmu? Oh Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Yang mati 2000 tahun lalu, yang disalib dan menebus dosa saya. Enggak usah jadi Kristen. Orang bukan Kristen kalau dia nonton TV pas Paskah, pas Natal dia tahu. Oh Yesus tuh Allahnya orang Kristen. Oh Yesus tuh katanya yang mati menebus dosa, dia juga tahu. Betul enggak saudara? Tetapi apakah itu bisa merubah karakter kita? Kodrat dosa dalam kita? Belum tentu. Amin saudara. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 kita baca 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi bukan hanya pengenalan akan sejarah Yesus itu siapa, tetapi ada di dalam satu persekutuan. Dan persekutuan kita dengan Tuhan itu dibuktikan lewat kehidupan kita yang menjadi serupa dengan Dia. Amin. Nah ini kalau orang menjadi Kristen dibaptis. Makna baptisan itu ini. Baptisan kan baptiso, diselamkan, ditenggelamkan. Artinya orang masuk ke dalam air, itu maknanya manusia lama kodrat dosa itu tenggelam, dikubur. Begitu dia keluar dari air, dia berkodrat ilahi, manusia baru. Itu makna baptisan. Tetapi dalam kenyataan hidup, orang dari kodrat dosa memiliki kodrat ilahi, kan tidak semudah nyemplung 1 menit terus keluar langsung berubah. Benar apa betul? Ada yang dari lahir Kristen sampai sekarang begitu-begitu aja hidupnya, gak bertobat, gak berubah. Ada sudah puluhan tahun jadi orang Kristen yang gak ada perubahan-perubahan. Aku seperti Yesus Bu Pendeta. Aku masih, oh bukan, Tuhan Yesus tidak berubah. Terus ada lagu tuh, aku masih seperti yang dulu. Amin saudara. Jadi Yesus sudah memerdekakan kita. Pertanyaan, apakah kita sudah merdeka dari hukum dosa? Itu pilihan kita. Ketika setiap dengar firman, aku mau berubah. Dengar firman, aku mau bertobat. Ada persoalan, maju terus. Oh ternyata lewat masalah ini Tuhan ajar aku rendah hati. Kita temukan kebaikan Tuhan. Itu yang merubah karakter kita. Karakter bisa berubah enggak? Kenapa saudara enggak berubah sampai sekarang? Hah? Saudara tahu enggak? Anak baru lahir itu kan ada satu, siapa namanya tuh yang teori tabula rasa itu? Ya, manusia itu diumpamakan seperti kertas putih kalau baru lahir. Terus diisi. Tetapi dalam ajaran Alkitab, kekristenan kita kan gak putih-putih amat, sudah membawa kodrat dosa.
Tetapi kan anak yang baru lahir, dia belum tahu. Oh, aku kalau besar mau mencuri, wah yang bayi nanti mau diserahkan, belum tahu. Betul enggak? Nah, bagaimana dia bisa tahu ini dosa, ini enggak? Lingkungan. Dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Itu yang akan membuat dia besarnya hidup takut akan Tuhan atau besarnya hidup di dalam dosa. Memang ada satu titik semua manusia akan tanda kutip mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu titik. Tetapi dalam pembentukan anak di lingkungan mana itu pengaruhnya sangat gede. Makanya nanti ada penyerahan anak. Saudara, anak itu bukan hanya sekedar melengkapi keluarga. Ada orang kan kalau nggak punya anak tuh kayaknya ada yang kurang dalam rumah tangga. Dia lupa bahwa punya anak itu punya tanggung jawab yang besar. Dititipkan oleh Allah. Dan kalau kita orang tua nggak bisa jadi teladan yang baik, itu merusak masa depan anak-anak kita. Amin. Jadi ketika orang dibaptis, maknanya begitu dia keluar dari air, dia berubah. Dari manusia daging jadi manusia roh. Jadi dari manusia yang punya natur kodrat dosa berubah jadi kodrat ilahi. Tetapi dalam kenyataan kan tidak semudah itu perjalanan. Makanya kenapa saudara harus baca Alkitab setiap hari. Kenapa saudara harus ke gereja untuk dengar firman. Kenapa setiap hari ada khotbah-khotbah yang dibagikan di WA group. Tujuannya cuma satu. Supaya saudara mengenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Ada pepatah bilang kalau gak kenal gak sayang. Kenapa saudara nggak bisa all out untuk Tuhan? Nggak bisa, segala-galanya Tuhan. Nggak bisa, Tuhan sumber kebahagiaan kan satu-satunya. Tuhan yang aku kejar dalam hidupku. Kenapa nggak bisa sampai titik aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kenapa nggak bisa sampai situ? Karena kita nggak mengenal Tuhan kita. Yang kita lihat, wah dunia ini dengan segala keindahan, wow maknyusnya. Itu yang saudara kejar. Makanya kalau saudara kerja sesekali lembur meninggalkan ibadah gak apa-apa. Mungkin itu memang kebutuhan keluarga. Dan hati nurani saudara tahu ini memang dibutuhkan. Tetapi kalau ada orang tidak menghiraukan jam-jam ibadah. Tidak punya waktu baca Alkitab. Tidak punya waktu berdoa. Hanya kerja. Dan kerja. Artinya apa? Dia tidak akan pernah mengenal siapa Tuhannya. Dia boleh jadi orang kaya. Dia boleh memiliki semua yang dia impikan, cita-citakan. Tetapi semuanya sampai di batu nisan. Hidup kita yang sesungguhnya bukan 70-80 tahun loh saudara. Hidup kita yang sesungguhnya tuh setelah kematian. Karena itu bicara kekekalan. Masalahnya kekekalan itu kita ada di mana? Dan masalahnya kekekalan itu bukan ditentukan setelah saudara mati. Waktu kita masih sadar, masih hidup. Ini kita menentukan arah hidup kita. Amin. Makanya setiap ada waktu, ada kesempatan mendengar firman Tuhan, tahu berubah. Setiap ada persoalan, tantangan, ujian datang, jangan berdoa, Tuhan angkat masalah saya, Tuhan kasih solusi. Terobos jalan terus, temukan kebaikan Tuhan. Apa bagian saya yang Tuhan mau ubah lewat persoalan ini? Temukan. Oh Tuhan ajar saya, ternyata saya hanya boleh bergantung kepada Tuhan. Oh Tuhan ajar saya, ternyata semua yang saya miliki itu tidak beri saya kebahagiaan. Oh ternyata lewat masalah ini Tuhan ajar saya, semua waktu hidup saya kerahkan mendapatkan, ternyata bisa hilang dalam sekejap. Itu pelajaran-pelajaran itu yang mahal. Makanya setiap ada jemaat yang tanda kutip babak belur, saya selalu datang, saya cuma tanya, apa yang kamu pelajari dari peristiwamu ini? Dan ironisnya ada orang sampai sudah babak belur gak menemukan bagiannya apa. Apa yang dia pelajari gak ada. Nah kalau sudah begitu susah saudara. Tuhan bicara halus, tidak dengar. Sudah babak belur gak dengar, mau diapain lagi? Ya cuma satu, dibiarin aja suka-sukamu sendiri. Amin. Jadi kalau hari ini saudara masih tahu, oh ini untuk mengajar saya. Aduh sakit Tuhan. Tapi gak apa-apa, pasti ada kebaikan Tuhan. Itu dinikmati, disyukuri. Umur kita kan terus bertambah. Amin. Doa sama Tuhan, Tuhan jangan-jangan gak keburu aku dengan waktu yang terbatas dengan usia.
Udah banyakin aja masalah Tuhan, biar semakin clear hidupku. Amin. Berani doa gitu? Haleluya. Jadi gak ada alasan lagi. Kenapa gak gereja? Aduh lagi banyak masalah Bu Pendeta. Gak ada alasan itu ya. Setiap ketemu, wah senyummu luar biasa. Oh banyak sekali masalahku Bu Pendeta. Aku tahu kebaikan Tuhan tuh di depan banyak sekali. Makanya aku tersenyum dulu. Amin. Haleluya. Kasih tahu sebelah. Wah haleluya. Awas ya, cuma amin-amin gak melakukan firman ya. Jadi dari sini saudara tahu kan kenapa pentingnya baca Alkitab? Amin. Tahu kenapa pentingnya harus beribadah dengar firman? Dari situ kita mengenal Tuhan kita. Hanya orang yang mengenal Tuhan yang bisa tembus pada kekekalan. Hati kita ini tuh kayak dua kutub loh saudara. Kasih kita itu. Semakin kita tahu Tuhan, mengenal Tuhan, kasih kita kepada Tuhan tuh semakin diarahkan ke Tuhan. Nah otomatis kasih kita kepada dunia itu akan ketarik. Paham gak? Hanya berjalan satu arah. Tetapi kalau kita gak suka baca Alkitab, gak suka ke gereja, gak suka dengar firman, gak kenal Tuhan kita siapa, itu kita lihat dunia tuh maknyus. Kita wow kalau punya itu ya, wah kalau bisa begini. Jadi kita semakin mengasihi, mencintai dunia ini. Dan 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17, orang yang mengasihi dunia ini tidak mungkin mencintai Tuhan. Tidak mungkin mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, orang yang mencintai dunia ini dengan segala isinya, itu akan dibinasakan. Kenapa? Karena dunia ini akan berubah jadi neraka. Dia akan tinggal di dalam dunia ini. Amin. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, itu akan mendapat hidup kekal selama-lamanya. Nah kita sudah dimerdekakan, kita punya kesempatan untuk mendapat kekekalan itu. Dengan cara apa? Berubah. Kita lahir, lahir dari kodrat dosa, natur kita dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa diubah. Berkodrat ilahi supaya layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Dan untuk kita mengenal Allah, ada harga yang harus dibayar. Kita harus belajar firman, kita harus ke gereja, kita harus punya waktu-waktu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Pengenalan akan Kristus membawa kita pada perubahan kodrat. Pengenalan akan Kristus akan membawa kita menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Pengenalan akan Kristus akan membawa kita kepada hidup yang sama seperti Yesus hidup. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka. Nah, saudara sudah merdeka? Nah, kalau orang lihat hidupmu, mereka bisa, aduh aku kalau dia kok kayaknya seperti merasakan kasih Tuhan. Kalau aku ngobrol sama dia, kata-katanya membawa keteduhan seperti aku mendengar suara Tuhan. Kalau aku kepepet, dia datang, tangannya tuh seperti perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Jadi jangan doa Tuhan kirim penolong buat saya. Tuhan aku lagi butuh ini, tolong. Jangan hanya mencari orang untuk datang menolong saudara, menjawab doa saya. Sekarang doanya berubah. Tuhan, jadikan aku perpanjangan tangan-Mu. Jadikan aku perpanjangan kasih-Mu. Jadikan aku semua. Artinya lewat hidupku orang bisa melihat Tuhan itu ada dan nyata. Amin. 1, 2, 3. Baca yuk. Mengenal Kristus atau mati dalam keinginan duniawi. Amin. Dunia ini indah gak saudara? Mau punya banyak duit? Mau memiliki barang-barang mewah? Gak usah rohani lah, maulah saudara. Kita jadi kaya, kita punya semua, itu dosa gak? Enggak, pintar sekali. Terus yang dosanya, yang salahnya di mana? Yang salahnya kalau hati kita terikat. Ada orang gak ke gereja, kenapa? Aduh motorku baru Bu Pendeta, hujan-hujan sayang kalau kena becek. Kenapa gak ke gereja? Aduh gak ada orang di rumah Bu Pendeta, berangkas saya lagi rusak itu. Aduh nanti gimana kalau pencuri datang? Saudara ngalami begitu? Belum. Mau sampai di titik itu? Yakin saudara gak akan terikat kalau punya semua? Yakin? Jangankan banyak duit Bu Pendeta, baru drama Korea drama Korea episode terakhir ini loh Bu Pendeta. Wah, aduh tangguh.
Komunitas kan bisa 2 minggu lalu. Ini episode terakhir nyari di mana seru-serunya. Hal-hal yang sederhana tanpa kita sadari itu banyak yang mengikat kita. Kesimpulannya begini, apapun keadaan ekonomimu hari ini, pokoknya keadaan hidup saudara lah hari ini, itu Tuhan tahu kondisi yang paling pas untuk menjaga hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Amin. Nanti ada waktunya kalau Tuhan tahu hatimu sudah kuat. Kalau Tuhan tahu hatimu itu tidak akan terikat, Tuhan akan percayakan. Amin. Makanya salah satu kunci supaya kita tidak terikat dengan materi cuma satu. Setiap ada bagikan itu. Setiap ada bagikan. Kenapa? Karena ketika kita kumpul jadi tambah banyak, itu yang mengikat hati kita. Tapi kalau kita penyalur, hilang. Kalau kita memiliki semua itu nggak salah. Kalau saudara ada di misalnya kayak pergaulan, ada orang-orang kita kan punya tanda kutip kalau orang bilang kita bergaul dengan orang ini, ya motor kayak motor ninja aja sudah mewah. Karena di sini motor-motor buntut semua. Tetapi kalau saudara bergaul, saudara di lingkungan dengan orang yang tanda kutip mobil-mobil mewah dan Tuhan tempatkan saudara di situ, kan nggak mungkin juga saudara motor buntut ke sana. Paham maksudnya? Jadi kemewahan itu tergantung saudara ditempatkan di mana. Jadi ada banyak orang motor buntut pun hatinya bisa terikat. Itu maksud saya. Ada orang yang punya mobil miliaran nggak terikat di situ. Paham maksud saya? Jadi bukan berapa besar, berapa kecilnya, tetapi masalah hati. Jadi mau jadi kaya, mau jadi miskin itu nggak salah. Orang kaya belum tentu terikat kalau dia mengasihi Allah. Tetapi orang miskin pun bisa terikat dengan yang sedikit kalau dia tidak punya kasih kepada Allah. Jadi yang diberesin dulu itu hati kita ini loh. Hati kita. Amin. Dan ketika hati kita siap, itu Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepada kita. Amin saudara. Dan yang pasti ayo belajar mengenal Tuhan. Jangan hanya tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Jangan hanya hafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi izinkan ayat-ayat itu saudara hidupi dalam hidup. Contohnya selalu saya bilang, ketika ada persoalan, tantangan, ujian, ingat Roma 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Jadi ketika ada persoalan, hidupi Roma 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan mengeluh, jangan cari kambing hitam, jangan nangis termehek-mehek, Tuhan kasih tolong, gak usah. Percayalah bahwa ini tidak melebihi kekuatan saya. Saya bisa melewati ini karena di depan ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Hidupi ayat itu lewat pengalaman masa-masa sulit. Dan ketika saudara lolos, hidup saudara tuh menjadi kesaksian buat orang lain. Amin saudara. Itu yang namanya mengenal Allah, mengalami Allah. Dengan cara apa? Melakukan kebenaran-kebenaran yang saudara mengerti. Ketika saudara melakukan kebenaran yang saudara pahami, itu akan merubah karaktermu. Ya. Karakter itu kan kembali ketika bayi lahir, karakter orang itu terbentuk dari hari ke hari. Jadi kan apa yang kita lakukan berulang-ulang itu jadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang itu jadi karakter. Jadi karakter itu sesuatu yang ada di dalam kita yang sulit, bukan tidak bisa, sulit diubah. Kenapa? Karena itu kebiasaan yang diulang-ulang, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya jadi karakter. Demikian juga mau rubah karakter dosa itu. Misalnya ada orang kalau nggak bohong kayaknya ada yang kurang dari dirinya. Kalau nggak maki orang kayaknya ada yang kurang. Itu kan udah jadi karakter. Nah mau rubah itu sama seperti dia karakter tuh bisa nancep di mulutnya. Suka bohong, suka maki orang. Itu butuh waktu sekian lama, untuk berubah pun butuh proses. Mengerti maksudnya? Enggak hari ini saudara berdoa, Tuhan aku sudah enggak mau bohong. Tuhan aku enggak mau maki orang. Aku berdoa, aku tumpang tangan dalam nama Yesus. Begitu saudara amin, langsung ada ujian tantangan yang membuat saudara refleks, langsung keluar makian. Langsung keluar kata-kata tidak baik. Kenapa? Karena sudah termemori dan itu refleks. Tapi bisa berubah enggak? Bisa. Hari aduh Tuhan aku sudah berdoa baru berdoa kok gagal lagi. Doa lagi besok doa lagi. Kalau tiap hari saudara doa karaktermu yang jelek, sampai satu titik saudara pasti berubah.
Makanya berurusan dengan karakter kita tuh jangan hanya sekali di gereja. Ada doa tentang pengampunan, khotbah pengampunan, pengampunan. Tapi begitu pulang, hilang, gak berurusan lagi. Saudara harus berurusan dengan pengampunan, melepaskan kepahitan, melepaskan dendam, benci. Itu sampai saudara memang benar-benar selesai dengan diri saudara. Amin. Sehingga tidak ada lagi kepahitan, kebencian, dendam, itu baru beres. Itu baru saudara jadi orang yang merdeka. Itu baru saudara bebas dari kodrat dosa dalam hal dendam, benci, kepahitan. Belum dalam hal-hal lain. Amin. Makanya kita dikasih umur yang masih ada, umur panjang. Supaya apa? Supaya kodrat dosa dalam diri kita tuh terus dibabat. Dan kodrat ilahi terus cemerlang keluar lewat hidup kita. Sampai orang melihat kita serupa segambar dengan Kristus. Amin. Yang kedua, hukum maut. Kita dimerdekakan dari hukum maut. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, baca ya 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia mengalami maut. Maut itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Maut artinya manusia berdosa dibuang ke neraka, Allah di sorga. Itu terpisah selama-lamanya. Tetapi Kristus memerdekakan kita. Kematian Yesus di kayu salib membuat kita merdeka dari hukum maut. Pertanyaan, apakah semua manusia masuk sorga? Apakah semua orang Kristen yang tahu Roma 8 ayat 2 masuk surga? Apakah semua yang hadir pagi ini masuk surga? Berani bilang tidak. Yesus sudah memerdekakan kita. Tetapi apakah benar-benar kita hidup di surga atau tidak? Itu pilihan kita. Jadi sekali lagi jangan bilang, aduh Bu Pendeta, karena saya menikah sama dia, makanya saya mati masuk neraka. Wah, karena saya bergaul sama dia, makanya saya ada di sorga. Saya selalu berkata, jangankan sesama kita ya, iblis itu jahat. Sejahat-jahatnya iblis, dia tidak gendong saudara bawa ke neraka menemani dia. Sebaliknya, sesayang-sayangnya Tuhan, sebesar kasih Allah buat saya dan saudara, dia tidak gendong kita bawa ke sorga untuk tinggal bersama dengan dia. Kenapa? Karena kita punya kehendak dan kehendak kita bebas. Amin. Bagaimana kita memilih hidup kekal bersama Tuhan? Tergantung pengenalan kita akan Allah. Tergantung apa yang kita isi di dalam kepala kita. Kalau Hawa tidak berdialog dengan ular, tidak muncul pikiran. Kan kalau saudara baca Kejadian 3 kan Hawa tidak langsung datang pohon, wah ada apel ambil petik geruk, wow enak, Adam nih bagi, kan tidak. Dia berdialog dengan ular. Ular bilang, hei Hawa, aku dengar firman Tuhan. Katanya kamu gak boleh makan ya semua buah dalam taman ini. Hawa bilang, oh bukan begitu, kita boleh makan kok tuh durian, manggis, jambu, tetapi yang di sini nggak boleh karena ada kamu di sini. Nah, iblis bilang apa? Tahu nggak kenapa Allah melarang? Karena ketika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Hanya dari satu kalimat itu yang masuk dalam pikiran Hawa, itu yang membuat Hawa meragukan suara Tuhan. Oh, makanya Allah tidak kasih aku makan. Karena kalau aku makan, kata iblis, kata ular, aku akan jadi seperti Allah. Muncul pertimbangan itu. Paham maksudnya? Amin.
Ketika saudara tidak mengisi pikiranmu dengan firman, filosofi dunia, mitos-mitos, kata-kata turunan dari nenek moyang, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, itu yang akan ada di dalam kepala kita. Dan isi kepala kita itu akan keluar lewat perkataan, lewat tindakan. Amin. Sekali lagi baca Alkitab setiap hari. Kalau ada jam-jam ibadah datang dengar khotbah. Di grup WA banyak khotbah didengar. Di YouTube banyak khotbah yang bagus-bagus, cari dengar. Kenapa? Karena kepala kita pun sudah diisi firman Tuhan, tidak membuat kita instan langsung berubah. Saudara tahu tokoh yang namanya Petrus. Dia ikut Yesus 3,5 tahun. Nguntit kemana aja. Tahu nguntit nggak? Nggak pernah berpisah. Bahkan kejadian-kejadian tertentu hanya 3 orang. Selalu ada Petrus tuh, ring pertamanya Yesus. Dia mendengar dari mulut Yesus. Dia lihat Yesus bikin mujizat. Dia tahu semua perkataan Yesus. Tetapi 3,5 tahun tidak mengubah cara berpikir dia. Paham maksudnya? Nanti setelah Yesus naik, setelah Roh Kudus turun, baru dia Yesus pernah ngomong begini. Jadi semuanya. Artinya apa? Hari ini pun saudara komitmen membaca Alkitab, belum tentu tahun depan saudara bisa berubah total. Belum tentu 2 tahun, belum tentu 3 tahun. Paham maksudnya? Tetapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah dengar khotbah, sampai mati kita tidak akan pernah berubah. Sampai mati kita tidak akan pernah menjadi orang yang merdeka. Kita akan menjadi hamba setan, hamba iblis, hamba dosa. Kita akan menjadi budak, hidup dalam kedagingan. Kecintaan akan duniawi ini akan mengikat kita. Amin. Amin. 1, 2, 3. Percaya kepada Yesus atau mati terpisah dengan Allah selamanya. Kita tidak mengurus orang yang bagaimana penghakiman mereka yang bukan Kristen, itu konteksnya berbeda. Tetapi pagi ini ketika saudara tahu Yesus itu siapa. Ketika saudara tahu Tuhan yang kamu sembah itu siapa. Ketika saudara tahu apa tujuan saudara diciptakan. Ketika saudara tahu bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika saudara tahu apa rancangan Tuhan lewat kamu diciptakan. Lewat Yesus menebus dosamu. Tetapi kamu tidak percaya kepada Yesus. Kamu pasti dibuang ke neraka. Percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar minggu saya datang ke gereja, saya orang Kristen. Percaya kepada Yesus dalam konteks kekristenan adalah satu, hidup seperti Yesus hidup. Di luar itu bukan percaya namanya. Makanya ketika Yesus satu waktu dia berkata, kalau aku datang kembali, adakah aku mendapati iman di muka bumi? Apakah aku bisa mendapati percaya yang benar? Orang-orang yang hidup seperti aku hidup di antara murid-muridku ini. Menjadi Kristen tiap minggu ke gereja itu gampang. Baca Alkitab itu gampang. Hafal ayat penuh kepala dengan teologi itu gampang. Tetapi mengejawantahkan kebenaran. Kebenaran itu jadi rema. Orang lihat hidup kita seperti melihat Tuhan. Itu yang sulit dalam diri kita. Tetapi tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau belajar mengenal siapa dia. Dan kita berusaha hidup seperti Yesus hidup. Amin. Kesimpulan 1, 2, 3. Merdeka atau mati adalah pilihan. Hidup menurut roh atau daging, menjadi anak-anak Allah atau tidak. Amin saudara. Kenapa mencintai dunia ini tidak boleh? Karena semua materi yang dunia berikan bisa, jujur bisa memberi kebahagiaan. Tapi itu sifatnya sementara. Sedangkan yang Allah janjikan di langit baru, bumi baru, di sorga kekal, itu kebahagiaan sejati yang kekal selama-lamanya. Amin. Jadi kenapa kita gak boleh terikat? Karena Tuhan janjikan yang lebih baik di sana. Dan Tuhan mau kita meraih itu. Amin. Amin saudara. Jadi kalau saudara belum dipercayakan, bilang sama diri, berarti aku belum kuat. Tapi kalau Tuhan sudah percayakan, bilang sama diri, jangan sampai aku terikat sehingga aku tidak menemukan kebahagiaan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.